Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 278 sampai bait 285 ya. Kita akan langsung bahas satu bab, yaitu bab tanazu' fil amal. Kita harus tahu dulu apa itu tanazu' ya. Saya jelaskan. Tanazu' itu adalah berebutnya dua amil untuk beramal pada satu ma'mul yang berada di belakangnya. Jadi posisi dua amil itu ada di depan, sedangkan posisi ma'mul atau isim yang diperebutkan itu berada di belakang. Nah, itu disebut sebagai tanazu'. Kalau nggak begitu, itu bukan tanazu' ya. Sebelum itu kita akan bacakan Fatihah untuk Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Abdullah bin Malik rahimahullah. Ini pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, dan jika ini bagus silakan di-share, like, dan kirim ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Oh ya teman-teman, saat ini saya sedang merintis travel umroh dan haji. Bagi teman-teman yang ingin haji bisa atau berumroh, bisa langsung hubungi saya ya di nomor 0895-3351-61300. Insya Allah banyak paket umroh yang menarik dan juga biayanya terjangkau dan murah-murah. Baik, kita akan lanjut di bab pertama ya, di bait 278 hingga 279. In amilani iqtadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal wasani awla inda ahlil basrah wakhtaru aksan ghairuhum dha usrah. In amilani, apabila ada dua amil, iqtadaya jelasnya menuntut kedua amil tersebut, fismin pada isim, amalan terhadap amal. Nah, ini harusnya nasab ya. Fa qablu sebelum isim, artinya amil ini letaknya sebelum isim. Fa'il wahidi, maka bagi satu minhuma dari kedua amil, al-amalu adapun amal. Jadi ini mubtada muakhar, al-amalu, fa'il wahidi khabar muqaddam ya. Wasani, adapun amil yang kedua itu aula lebih utama dalam beramal. Indah ahli Basrah, menurut ulama Basrah. Wakhtaro aksan, dan memilih terhadap kebalikannya siapa, wiruhum, selain ulama Basrah. The usrah, yang memiliki kekuatan, golongan yang memiliki kekuatan. Nah, di sini saya jelaskan di artinya ya. Jadi jika ada dua amil menuntut amal pada satu isim di belakangnya, maka satu dari amil tersebut berhak beramal pada satu isim tersebut. Nah, nanti saya akan kasih lihat di contohnya ya. Amil yang kedua berhak beramal menurut ulama Basrah. Jadi memang menurut ulama Basrah yang berhak beramal itu adalah amil yang kedua. Kenapa? Alasannya adalah karena amil yang kedua lebih dekat kepada ma'mul itu, lebih dekat kepada isim yang diperebutkan itu posisinya.
sedangkan amil yang pertama itu lebih jauh gitu. Kemudian sedangkan menurut ulama Kufah yang lebih berhak beramal itu amil yang pertama. Kenapa? Karena dia didahulukan. Amil yang pertama posisinya itu lebih depan dibandingkan dengan amil yang kedua. Nah, saya akan kasih contoh di sini. Contoh lafaz darabtu wa akhadtu zaidan gitu. Di sini ada darabtu, ini satu amil, wa akhadtu ini amil yang kedua. Nah, yang diperebutkan apa? Z. Darabtu butuh yang namanya ma'mul mansub dan akhadtu juga butuh yang namanya ma'mul mansub. Jadi kedua-duanya butuh ma'mul mansub. Sedangkan pada lafaz ini yang bisa dijadikan ma'mul mansub cuma satu, itu lafaz zaidan. Cuma satu. Nah, itu tentunya ini berebutan dong. Ini pengen ma'mul mansub, ini juga pengen ma'mul mansub, sedangkan ma'mul mansubnya cuma satu. Gitu. Cuma satu nih. Isim yang diperebutkan untuk diamali cuma satu. Nah, salah satu dari ini itu berhak beramal sedangkan yang lain enggak. Jadi kalau satu isim sudah diamali oleh satu amil, maka amil yang lain nggak bisa beramal lagi pada isim tersebut gitu. Nah, menurut ulama Basrah yang lebih utama beramal itu yang akhadtu yang kedua. Kenapa? Karena lokasinya lebih dekat kepada isim ini. Sedangkan darabtu lebih jauh. Nah, sedangkan menurut ulama Kufah yang lebih utama malah yang ambil yang pertama, yaitu darabtu. Sedangkan ambil yang kedua dia tidak lebih utama. Gitu maksudnya. Jadi kedua-duanya bisa beramal, salah satunya aja ya, nggak bisa dua-duanya. Nah, misalkan yang salah satu amil beramal, yang tidak beramal ngapain gitu, nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi kasusnya adalah ada dua amil, kemudian di belakangnya ada isim. Nah, isim inilah yang diperebutkan amalnya. Jelas ya. Oke, kita lanjut bait ke 280 dan 281 ya. Wa'amilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim maltuzima. Wa'amil dan amalkanlah al muhmala terhadap amil yang diabaikan. Amalkan di mana? Fi dhamiri ma, pada dhamirnya isim, tanaza'ahu yang mereka berdua perebutkan. Ya. Waltazim, dan lazimkanlah maltuzima, sesuatu yang sudah dilazimkan. Artinya yang sudah lazim ya dilazimkan, yang tetap ya ditetapkan gitu. Kayohsinani, seperti contoh lafaz yohsinani, telah berbuat baik mereka berdua. Wa yuzi'u, dan telah berbuat buruk siapa ibnaka, kedua anakmu. Wa qad bagha, dan sungguh telah berbuat zalim.
wa'tadaya dan melampaui batas siapa abdaka kedua anakmu, kedua hambamu atau kedua budakmu gitu. Nah, di sini menjelaskan tentang apa? Tentang fiil amil yang nganggur. Tadi kan ada dua amil, yang satu beramal, yang satu enggak ya. Yang nganggur ngapain nih gitu? Yang nganggur itu beramal pada domirnya, isim ya. Kita baca ini artinya, dan amalkanlah amil yang diabaikan pada domir kata atau kata ganti dari apa yang diperselisihkan keduanya, dan peganglah apa yang telah ditetapkan, artinya kalau misalkan itu berupa domir yang berupa domir yang nggak boleh dibuang, maka kita nggak boleh buang domirnya. Tapi kalau misalkan boleh dibuang ya boleh dibuang gitu. Nah, di sini kita akan lihat ya contoh ketika kedua amil tersebut menuntut ma'mul marfu ya. Ingat ya, menuntut ma'mul marfu. Di sini lafadz yuhsinani dan lafadz yusiu, keduanya sama-sama menuntut ma'mul marfu. Isimnya cuma satu, yaitu lafadz ibnaka ya. Lafadz ibnaka ini cuma satu. Maka di sini kita bisa lihat ya, yuhsinani dia hanya beramal pada domirnya aja. Ini ada alif, ini domirnya berarti kan. Karena ini isim tasniyah, maka yang muncul pada domir yang muncul pada yuhsinani itu domir tasniyah, isim tasniyah. Kemudian yusiu ini langsung beramal kepada isimnya. Maka kalau kita lihat di sini, kedua amil ini menuntut ma'mul marfu. Yang diamalkan, yang diberikan amal itu cuma yusiu. Jadi yusiu beramal langsung kepada ibnaka, dia merofakkan ibnaka. Sedangkan lafadz yuhsinani itu tidak merofakkan langsung kepada isimnya, dia hanya merofakkan kepada domirnya saja gitu loh. Jadi wa amil muhmal, amil yang nganggur itu diamalkan kepada domirnya gitu, supaya dia gak nganggur, dikasih kerjaan buat beramal kepada domirnya aja. Sedangkan yang satunya lagi dia beramal kepada isimnya langsung. Jelas ya? Kemudian waqad bagha wa'tadaya abdaka, ini contoh yang kedua. Nah, di sini yang beramal langsung kepada isimnya itu adalah amil yang pertama. Kalau ini kan amil yang kedua yang beramal. Kalau ini yang beramal langsung kepada isimnya itu amil yang pertama. Nah, sedangkan amil yang kedua, lafadz i'tadaya itu beramal kepada domirnya. Nah, ini ada alif, ini domir tasniyah ya. Nah, gitu. Jadi ini kasus ketika kedua amil menuntut ma'mul marfu. Jadi jelas disebutkan semua nih domir-domirnya, nggak boleh dibuang. Maka ada kata-kata wal tazim maltuzima. Kalau domir itu berupa domir marfu, maka tidak boleh dibuang domirnya itu. Gitu, jelas ya. Oke, kita lanjut di bab selanjutnya. Wala taji, ini ada hamzahnya karena dia merupakan fi'il amar ya. Wala taji, dan janganlah kamu mendatangkan ma'awalin bersama amil pertama qad uhmila yang sungguh diihmalkan, dianggurkan. Ya, dan jangan datangkan apa? Bimut marin, janganlah kamu mendatangkan domir li ghairofin uhila. Bimut marin dengan domir uhila yang diahlikan, yang dikepemilikan, yang diberikan kepemilikan, li ghairofin untuk selain rofa. Bal hadfahu, tetapi terhadap pembuangan domir tersebut ilzam, wajibkanlah. Ini yakun ghairu khabar, jika domir tersebut merupakan domir yang tidak khobar ya, merupakan domir yang bukan khobar. Wa akhiradu, dan akhirkanlah iyakun huwal khobar, jika domir tersebut adalah khobar gitu. Nah, ini udah beda kasus lagi ya. Kalau di bait sebelumnya itu kasusnya pada kedua amil yang menuntut ma'mul marfu. Nah, kalau ini menuntut ma'mul mansub. Nah, janganlah kamu mendatangkan bersama amil pertama yang diabaikan. Janganlah kamu datangkan amil pertama yang diabaikan dengan domir yang bukan untuk rofa. Jadi bahasa gampangnya, jangan kamu datangkan pada amil yang pertama domir kecuali rofa gitu.
Jadi ketika ketika amil yang pertama diihmalkan, tidak boleh didatangkan kecuali domir rofa. Kalau domir mansub harus dibuang berarti. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Bahkan wajiblah menghapusnya. Bahkan domir itu wajib dihapus jika domir itu bukan khobar. Dan akhirkanlah jika itu adalah khobar. Nah, kalau khobar nggak boleh dibuang. Seperti tadi wal tazim al tuzima kan. Kalau sesuatu yang itu merupakan penting ya nggak boleh dibuang. Sama seperti domir tadi, khobar nggak boleh dibuang tadi. Nah, ini kita lihat contohnya nih. Darabtu wa akhadtu Zaidan. Nah, ini kasus pertama ketika makmul kedua amil menuntut makmul mansub. Maka lafaz darabtu atau akhadtu di sini bisa beramal. Kalau misalkan Zaidan ini diamali oleh akhadtu, maka darabtu ini beramal kepada domirnya, maka harus dibuang gitu. Jadi di sini saya buat dua tabel. Tabel pertama ini contoh ketika yang beramal adalah makmul yang kedua. Kalau yang tabel yang samping kiri itu adalah contoh ketika yang beramal adalah makmul yang pertama. Nah, ini yang makmul yang kedua yang beramal nih. Jadi darabtu beramal kepada domirnya Zaid. Ya. Darabtu beramal kepada domirnya Zaid. Maka domirnya Zaid, domir yang nasabkan darabtu itu kembalinya ke Zaidan. Jadi lafaz Zaidan disebut sebagai mufassir. Mufassirnya domir yang diamali oleh darabtu. Sedangkan amil yang kedua itu akhadtu, dia beramal langsung berlafaz Zaidan. Jelas ya. Jadi ini ketika yang beramal adalah amil yang kedua. Nah, kalau ini ketika yang beramal adalah amil yang pertama. Jadi darabtu beramal langsung kepada Zaidan. Kemudian amil yang kedua wa akhadtuhu ini beramal kepada domirnya saja. Jadi akhadtu beramal kepada domirnya. Jadi jelas ya, jika yang beramal adalah amil yang kedua, maka amil yang pertama itu beramal kepada domir, tapi domirnya dibuang. Ya, ini ketika makmul mansub ya, ingat makmul mansub itu harus dibuang. Tapi kalau makmul marfu nggak dibuang. Tadi kita bisa lihat contohnya ya di sini ya. Di sini contohnya ya. Ini nggak dibuang kan? Ini sama meskipun makmul pertama, amil yang pertama yang beramal ataupun amil yang kedua yang beramal sama-sama nggak dibuang gitu. Nah, sedangkan ini harus dibuang jelas. Kemudian, ini ketika kasus yang diperebutkan itu adalah pada kasus donantu dan dona gitu. Nah, donani wa donantu Zaidan qaiman iyahu. Nah, di sini yang beramal itu yang beramal pada isim zohir di sini, yang beramal pada isimnya itu lafaz amil yang kedua ya ini ya. Yang amil yang pertama ini beramal pada domirnya saja. Donna ini telah menyangka nih kepadaku. Siapa yang menyangka? Nah, ini domirnya huwa. Huwa kembali kemana? Huwa kembali ke Zaidan. Gitu. Makanya nggak kelihatan. Karena domir di sini donna ini kalau dalam kasus dona itu agak rumit ya. Agak rumitnya kenapa? Ada dua isim di sini ya. Ada dua isim. Yang keduanya itu mansub gitu. Nah, dona itu dona dan donantu berebutan untuk beramal kepada Zaidan dan juga Qaiman sama-sama tuh. Nah, lafaz dona menuntut Zaidan sebagai makmul marfu, sedangkan donantu menuntut Zaidan sebagai makmul mansub gitu. Karena donna ini ingin mengambil makmul marfu, maka makmul marfu'nya karena dia isim mufrad, dia bisa berbentuk huwa, bisa tersembunyi ya. Jadi jelas donna beramal ke Zaid sebagai makmul marfu ya. Maka sesuai kaidah ketika ini kan yang makmul amil yang pertama dianggap sebagai muhmal ya, yang diabaikan ya. Jadi dia hanya beramal pada domirnya saja gitu. Jadi donna huwa ni terhadap diriku. Ni ini maf'ul yang pertama ya, maf'ul pertama. Maf'ul keduanya apa? Iyahu, diakhirkan. Maka di sini adalah kata-kata bal hadfahul zam'i yakunu wal khabar wa akhiran hu iyakunu wal khabar. Harus diakhirkan jika merupakan khabar. Ini khabar kan? Khabar pada asalnya. Jadi donna kan masuk pada mubtada khabar. Nah, karena ini asalnya khabar iyahu ini, maka tidak boleh dibuang. Gitu maksudnya.
Wa dhanantu Zaidan qa'iman, dan aku menduga Zaid itu berdiri. Ini maf'ul yang pertama Zaid, qa'iman maf'ul yang kedua dari dhanantu. Jadi jelas. Amil yang pertama dhanani, amil yang kedua dhanantu. Di sini yang diamalkan itu amil yang kedua. Amil yang pertama beramal pada domirnya Zaidan sebagai ma'mul marfu, dan beramal kepada domirnya qa'iman yang merupakan maf'ul kedua lafadz iyahu ini. Yang maf'ul pertama donani nih gitu. Jadi domir semua nih donani beramalnya. Oke, paham ya di sini ya. Sekarang kasus yang kedua di sini, ketika yang beramal adalah amil yang pertama. Jadi donantu beramal nih. Donantu Zaidan qa'iman gitu. Langsung gitu aja. Sedangkan amil yang kedua hanya beramal pada domirnya saja. Maka lafadznya donani iyahu. Donani huwa ay Zaidan ni iyahu. Jadi ma'mul marfu'nya adalah huwa yang kembali ke Zaid karena dia beramal kepada domirnya aja gitu kan. Sedangkan maf'ul yang pertama itu lafadz ni ya. Lafadz kedua apa namanya? Maf'ul yang kedua adalah iyahu. Dia adalah domirnya qa'iman. Jadi donani beramal nggak bisa beramal langsung kepada Zaidan dan qa'iman, tapi dia hanya beramal kepada domirnya saja. Gitu jelas. Nah, kalau pada kasus yang bukan khobar, domir-domir nasab ini harus dibuang nih. Intinya amil yang pertama tidak bisa didatangkan kecuali dengan domir marfu'nya isim yang diperebutkan ini. Gak bisa dia didatangkan dengan domir mansubnya. Jelas ya. Kemudian bait ke 284 dan 285 ini agak lebih ribet juga. Wa adhir in yakun domirun khabara li ghairi ma yutabiqul mufassira. Nahu adunnu wa yadunnani akha Zaidan wa Amran akhawaini firraha. Wa adhir, dan nampakkanlah domir itu. Jadi domirnya harus berupa isim dohir, maksudnya gitu. Nampakkanlah domir itu iyakun domirun khabara, jika domir tersebut merupakan khobar li ghairi ma yutabiqul mufassira, untuk selain isim yutabiqu yang sesuai al mufassira terhadap mufassirnya. Nahwu contoh adunnu aku menduga, wa yadunnani dan keduanya menduga diriku, akhon sebagai saudara. Zaidan wa Amran aku menduga Zaid dan Umar akhwaini itu berdua bersaudara firraha dalam kesejahteraan. Nah, dalam kasus ini yang dicontohkan di sini ya, yang diamalkan itu amil yang pertama, sedangkan amil yang kedua hanya beramal kepada domirnya aja gitu. Tapi kasusnya beda. Kita baca penjelasannya ya. Jika domir menjadi khobar dan domir tersebut tidak sesuai, misalkan dalam jumlah atau jenis kelamin dengan mufassirnya, kata yang dijelaskan oleh domir, maka domir tersebut harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan atau dihilangkan. Artinya domir harus berupa isim dohir gitu loh. Jangan didomirkan lagi, tapi buatlah jadi isim dohir begitu. Ketika apa? Ketika tidak sesuai dengan mufassir. Nah, kita harus paham nih mufassir itu apa di sini. Mufassir itu adalah isim yang diperebutkan itu. Nah, pada kasus ini contohnya ini kan adunnu wa yadunnani akhon Zaidan wa Amran akhawaini firraha. Kita harus tahu nih, yang beramal ini adalah asumsinya kita amil yang pertama ya. Adunnu ini yang beramal. Sedangkan yang tidak diamalkan itu adalah amil yang kedua, yadunnani. Ini maaf saya tulis ya. Yadunnani. Kemudian isim yang diperebutkan adalah ini, Zaidan wa Amran dan akhawaini. Ini isim yang diperebutkan untuk diamali. Nah, karena adunnu sudah beramal pada Zaidan wa Amran dan lafadz akhawaini, ini Zaidan wa Amran sebagai Zaidan wa Amran sebagai amil ya ma'mul pertama, maf'ul pertama lafadz adunnu, sedangkan akhawaini sebagai maf'ul kedua, maka lafadz yadunnani di sini beramal pada domirnya Zaidan wa Amran dan akhawaini saja. Gitu. Nah, jika kita membuatnya sebagai domirnya aja, maka kita akan menggunakan yadunnani iyahu ya kan. Harusnya yadunnani iyahu kan. Ya. Yadunnani iyahu atau iyahuma. Karena ini akhwaini ya. Akhwaini kan istasniyah. Berarti domirnya sebagai harusnya atasnya. Wa yadunnani
iyahuma atau iyahu. Tapi ketika kita iyahu, maka dia sesuai dengan ni, tapi nggak sesuai dengan mufasirnya, yaitu akhawaini. Gitu. Kalau misalkan kita menggunakan iyahuma, dia sesuai dengan mufasirnya, yaitu lafadz akhawaini, tapi nggak sesuai dengan ni sebagai mubtada pada asalnya. Kenapa? Karena iyahuma tasniyah, ni ini mufrad, satu orang. Maka nggak cocok kedua-duanya. Jadi kalau kita membuat apa namanya, ma'mul mansubnya ini sebagai domir, itu akan repot, sehingga harus diwujudkan sebagai isim dzohir. Maka akhawaini kita jadikan akhon supaya jelas nggak ada kerancuan gitu. Wa yadhunnani akhon, bukan iyahu atau iyahuma ya, karena dilema kalau kita bikinnya iyahu nggak sesuai dengan mufasirnya, yaitu lafadz akhawaini. Kalau bikinnya iyahuma nggak sesuai dengan ni sebagai mubtada pada mubtada asal gitu. Jelas ya. Sedangkan Zaidin wa Amron, ya Zaidin wa Amron ini menjadi ma'mul marfu pada yadunnani. Jadi yadunnani beramal pada ma'mul marfu'nya, domir marfu'nya Zaidin wa Amron, yaitu huma. Yadunnani mereka telah menduga diriku akhon sebagai saudaranya gitu. Firrakha dalam kesejahteraan. Jadi jelas ya di sini contohnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, maka bisa tanyakan langsung ya. Jadi pada kasus ketika terjadi domir tersebut, domir yang merupakan khobar tersebut ketika dijadikan khobar, ketika dijadikan sebagai domir kok bermasalah seperti ini, nggak sesuai dengan mufasir ataupun dilema, tidak sesuai dengan mubtada pada asalnya ini, maka harus dinampakkan, dijadikan isim dhohir. Jelas ya. Kalau pertanyaan bisa langsung tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.